Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana, NIM 11907156, dan teman saya Muhammad Asyari Al-Munawar, NIM 11907051. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Produk dan Jasa Perbankan Syariah. Yang pertama, pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalisasinya pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Yang kedua, produk perbankan syariah. Pertama, produk penghimpunan dana. Penghimpun dana di bank syariah dapat terbentuk giro, tabungan, dan deposito. Dalam penerapannya, produk tersebut dilaksanakan melalui akad wadiah dan mudharabah. A. Prinsip wadiah. Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si pemilik kapan saja si penitip menghendaki. B. Prinsip mudharabah. Dalam akad mudharabah, nasabah yang menyimpan uang di bank bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Nasabah pun berhak menerima bagi hasil dari akad tersebut. Akad ini pun diaplikasikan dalam dua bentuk, yaitu mudharabah mutlaqah, di mana nasabah membebaskan bank untuk memutar dana tersebut dalam bentuk usaha apapun, dan mudharabah muqayyadah, yang berarti bahwa nasabah membatasi bank untuk menginvestasikan dana ke dalam usaha tertentu. Prinsip mudharabah dalam produk bank syariah dapat dikembangkan untuk jenis produk giro, tabungan, maupun deposito. 2. Produk penyaluran dana. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan syariah terdiri ke dalam 4 kategori, yaitu 1. Prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungnya dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. 2. Prinsip sewa. Transaksi ijarah dilandasi adanya permintaan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya saja. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. 3. Prinsip bagi hasil. A. Pembiayaan musyarakah. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah. Dalam artian, semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. B. Pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antar dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Yang ketiga, produk jasa. Bank syariah juga memiliki hak untuk melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan imbalan jasa sebagai keuntungan. Jasa tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Sraf atau jual beli valuta asing. Bank dapat mengambil keuntungan dari jasa jual beli valuta asing tersebut, namun penyerahannya harus dilakukan seketika pada waktu yang sama. B. Wakalah. Nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti transfer dan sebagainya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi yang bagian C atau bagian yang ketiga, yaitu jasa layanan bank syariah. Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana. Dalam bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana dengan pengelola dana.
Adapun piranti syariah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bank syariah, yaitu di sini ada dua bagian. Yang pertama, penyaluran dana. Penyaluran dan bank syariah terdiri dari jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman, dan investasi khusus. Dalam penyaluran dana nasabah, secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama, ada transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Yang kedua, ada transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. Dan yang ketiga, ada transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan banyak ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti murabaha, salam, dan istisna, serta produk yang menggunakan prinsip sewa atau ijarah. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha, sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok ini adalah musyarakah dan mudharabah. Lanjut ke bagian kedua, yaitu sumber dana. Sumber dana bank syariah terdiri dari 4 jenis, yaitu modal, titipan, investasi, dan investasi khusus. Modal titipan bisa dalam bentuk wadiah yad domanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Dan wadiah amanah merupakan harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan modal investasi diaplikasikan dalam bentuk tabungan atau deposit, disebut juga al-mudharabah mutalaqqah, dan tabungan bersyarat disebut juga al-mudharabah muqayyadah. Oke, sampai di sini saja pembahasan dari materi kelompok 6. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam perkataan maupun pengucapan, mohon dimaklumi. Sekian dari kelompok 6. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time.